Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengonfirmasi bahwa ada rencana untuk menindaklanjuti kasus fraud dengan batch kedua melibatkan 6 perusahaan dengan nilai total mencapai 3 triliun rupiah dan 85 miliar. Proses pemeriksaan sedang berlangsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI. Dan nantinya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara JAM DATUN untuk upaya pemulihan aset. Burhanuddin mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur batch kedua yang sedang diperiksa oleh BPKP untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Saya ingin menghimbau kepada ke-6 PT yang terlibat agar segera menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat antara BPKP, Inspektorat, dan Jamdatun. Saya menekankan agar langkah-langkah ini dilaksanakan sebelum penyerahan tahap kedua yang melibatkan jumlah dana sebesar 3 triliun rupiah, kata Burhanuddin di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18 Maret 2024). Burhanuddin menegaskan bahwa meskipun belum mengungkapkan identitas ke-6 perusahaan debitur yang sedang diperiksa oleh BPKP, namun ia mengingatkan agar mereka segera menindaklanjuti masalah ini. Ia menegaskan bahwa jika ada perusahaan yang tidak merespons atau menindaklanjuti masalah ini, pihaknya akan mengambil langkah hukum yang diperlukan. Saya ingin mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP untuk segera menindaklanjuti masalah ini, lebih baik bereskan sekarang daripada nanti kami akan menindaklanjuti secara pidana, kata Burhanuddin. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkap indikasi fraud dalam dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan kerugian yang mencapai Rp2, 5 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengungkapkan bahwa sudah ada 4 perusahaan yang terindikasi melakukan fraud dengan rincian sebagai berikut. 1. PT RII dengan nilai fraud sebesar 1,8 triliun rupiah. 2. PT SMS dengan nilai fraud sebesar 216 miliar rupiah. 3. PT SPV dengan nilai fraud sebesar 144 miliar rupiah. 4. PT PRS dengan nilai fraud sebesar 305 miliar rupiah. Jumlah keseluruhannya adalah 2 triliun 505 miliar 119 juta triliun rupiah. Ini merupakan tahap pertama dan nantinya akan ada tahap kedua, kata Burhanuddin. Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim terpadu bersama LPEI, BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Kemenkeu untuk meneliti seluruh kredit-kredit bermasalah di LPEI. Dia juga menyebutkan telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.